warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa muslimin wa muslimat ila Muhammad Rasulina wa Nabi Muhammad Nabi Al-Fatihah. Ya Allah. Kerabat dari A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair wa bihi syifatuna. Allahumma shfi maradana warham mautana wa wasi' arzaqana wa qdi hawaijana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tar'iba muallimi anna wa la talhaq barakata ulumihim anna. Para jemaah keluarga barataan, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, barataan yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, ar-Rahmin rahimahullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersama-sama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri segala nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan orang-orang yang bersyukur kepada Allah, maka nikmat yang akan lenggang, akan terus dan akan bertambah-tambah. Jadi kita akan insya Allah terus sudah diberikan nikmat-nikmat ujar bahasanya akan bernyaman terus. Bagi orang yang menyukuri nikmat yang diberikan Allah. Nah, ini syakaratum la azidannakum. Kita bersyukur maka Allah akan menambahi nikmat yang akan Allah berikan kepada kita. Walain kafartum in adzabil syadid. Nah, sebaliknya mun kita ada bersyukur maka akan ada Allah yang bersama-sama kita. Di akhirat melakukan azab di dunia kalau kita akan sengsara kalau kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan kita mensyukuri apa? Semakin kita diberikan Allah nikmat anugerah, kita jangan bersyukur dengan lidah, pun kita senantiasa kita ujar berbuat ibadah kepada Allah. Kemarin kita bersyukur kita dengan kata alhamdulillah kepada Allah. Kemudian kita bersyukur dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bersyukur yang sebenarnya. Nah, mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah senantiasa terus diberikan keberkahan dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudahan diberikan kesehatan, keafiatan. Nah, mana dari kekafiran kalau kita sakit mudahan pasti disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana enggak mudahan dirahmati oleh Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudahan senantiasa terus kita diberikan dari kita anugerah nikmat dan rezeki yang halal, kabulkan hajat kita. Mudah-mudahan kita dua beratan diberikan umur panjang untuk beribadah kepada Allah dan tinggal sedikit lagi untuk menentukan kita puasa Ramadan ini. Insya Allah hari rayanya kita imbai pada saat hari Rabu. Insya Allah karena sudah bulan hari Rabu ini. Salawat dan salam kita kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarga dzurriyyah sahabat kita para tabi'in sampai hari di kemudian nanti. Qadar Allah ini adalah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah.
yang kita jalani hari demi hari. Nah, dasar ujar kita ada perasaan, sudah ujar kita para tuntung udah Ramadan ini. Ini sudah yang qadarullah makanya yang sudah dikatakan oleh Allah hingga ujar kita hari demi hari lagi ujar kita Ramadan habis sudah. Nah, tapi tetap kita jangan ujar kita tadi bersyukur walaupun ujar kita memang harinya semalam pada ujar kita para malaikat langit bumi kan menangis ketika ujar apa berakhirnya Ramadan ini karena ini merupakan musibah bagi kita bagi umat Islam umat Nabi Muhammad sebagai musibah anugerah yang besar akan hilang ditinggalkan oleh Ramadan hingga sedikit lagi. Nah, ini adalah dari mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kita keberadaan yang kita bisa ujar kita kegamatan ujar kita ya Allah berisinya. Nah, misalnya kita ada coba ujar kita menang langsung balik lipat langsung diminta kita mengisinya ya Allah. Nah, kegamatan kejuan kita berhadir kita mengaluha ujar kita dia sampai mantukan ya Allah. Nah, ngantuk dua sama. Tidak ajuti benar juga jangan mengantuk supaya jenapa tanyarin sedikit supaya udara kita tuh seorang gitu jangan mengantuk juga karena ini anugerah Allah tadi karena di Solaha itu mulai malam 21 sudah mulai jam 2 itu sudah kita yang mulai jadi jam 2 mulai jadi langsung sudah tuntungan lalu bersahur di sana makan macam-macam makanan di sana tuh di Solaha itu bagian kita ada nama sama betul itu menuknya tuh jadi imbah makan di Solaha itu sampai wahai ini maghrib Aisyah sudah makan di rumah dulu patah gigi makan ke rumah patah gigi jemaah yang dirahmati Allah ayo sudah bahaya sudah arah alhamdulillah sudah namanya ujar kita yang sudah siap bajuannya ayo sudah ya Allah lah ada nama anaknya juga ayo jual dengan haraya nah ini ya semua anak itu adanya jalannya tuh menuju rahmat Allah tuh banyak. Orang yang memakai baju kanyar itu asal bacaan itu ulang ada bacaannya ulang diampuni Allah dosa kita itu semalam ya kayak nang apa 10.000 bilang apa bacaan memakai baju kanyar ayo siapa nah banyak yang ingat bacaannya makanya bila apa itu nyaman akhirnya bila apa itu nyaman karena bilangnya yang baca sekali para pulang baju becak pulang gitu, para pulang baju. Nah, karena apa? Karena diampuni Allah dosa. Ya Allah. Bacaannya apa? Alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwatin. Mulai hari itu udah membeli bacaan lagi. Replik sudah. Replik bacaannya kan bacaan itu maka dosa kita yang dahulu-dahulu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jangan kita memakai baju hanyar dosa diampuni oleh Allah nyaman lu kali nah alhamdulillah nggih bacaannya tadi alhamdulillahilladzi fasani hadas sauba wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwah kuat karena kuat itu bahasa Arab kuat bukan ada kekuatan ada kita kuat tegangan panas kuat ya nih akhir paman ya Allah waktu bersahur sudah panas kuat ya Allah nah alhamdulillah jadi jalan semua ada karena anugerah Allah Subhanahu. Ya tadi kita bacain itu aja nyaman.
Para pulang kita kan, pokoknya sangat hanya dan hanya makanya kopiah. Dan memakai kopiah yang hanya ratu, ya alhamdulillah dari kasani bisa bawa rasakan ini dari hari ini wala uang. Nah, baju pulang para pulang, masuk pulang kena, parudong, para pulang kan, baca pulang kan. Nah, jadi dosa diampuni oleh Allah. Nah, jadi ada gitu macam jalannya ke ya Allah. Nah, insya Allah. Nah, itu sudah alhamdulillah tadi kan anugerah Allah juga. Lawan mudahan jangan diingatin nah yang itu kita khusus parsial kita untuk orang tua ialah dengan membaca subhanallah bihamdih 300 kali. Nah, itu jangan diingat itu. Saya mudah sampai ingatan itu subhanallah bihamdih 300 kali. Orang yang 100 kali gen di Ramadan ada hari raya gen itu diampuni Allah dosa untuk tasbih itu subhanallah bihamdih sampai 100 kali dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Nah, lalu khusus hari raya, ini hari raya aja. Siapa yang membaca subhanallah bihamdih pada hari raya 300 kali dihadiahkannya kepada muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat ahya minhum wal amwat di amwatil muslimin khususan kepada mama ulun dan abah ulun. Nah, sambat abah siapa namanya? Misalnya abah di Asri. Ini dia Rada bin Arif. Nah, misalnya sampai kata itu tuh baca misalnya itu nah. Niatakan maka udara kita masuklah ke kubur itu 1000 nur, 1000 cahaya. Jadi bercahaya. Nah, 1000 nur cahayanya. Nah, lawan pulang dan kita nama hadiahi tadi pulang diberikan pulang Allah nur sudah bertumbuh berdoa apabila kita mati pulang 1000 nur juga kita yang membaca untuk kedua nama hadiahi. Nah, ini muslimin muslimat umum sebenarnya kita menyatakan khususan kepada mama abah. Nah, jadi subhanallah wa bihamdih 300 kali. Mana mana aja lo boleh, mana aja. Jadi paling ada ingat benar ya. Insya Allah mungkin ini yang lebih ingatkan ya kalau cara yang ada tuh kadang ada dengan apa agar kita tuh lancar haji karena diulang tuh ya Allah. Nah, cara diulang-ulangnya lancar juga ya. Mengaji itu ya. Jadi kalau lancar berdahulu mengaji itu lahir ini kan, tapi orang tuh lancar mengaji masyarakat membaca, lancar membaca, lancar membaca. Ayo. Dan ini udah. Jadi insya Allah nih kata dalam bahasa kita ya Allah. Nah, kita kan lahat kita yang manfaat banyak orangnya kalau khataman belum. Insya Allah malam minggu malam Ahad khatam Quran. Nah, jadi saya hendak kita sediakan aja amplop untuk menambah bagian teman. Promosi ya Allah. Nah, jadi akan untuk menambah tamat kemelah. Gitu. Ini. Nah, ini malam Ahad kayaknya. Insya Allah. Jadi malam ini kan gimana malam satu Ahad perasaan. Tentang ada los lagi minggu harian. Ada lagi anugerah yang diberikan Allah lalu kita berdatang walaupun nih ada hari raya, walaupun pada bulan Ramadan umum nih ganda banget pahalanya juga caranya kita juga menghadiahi orang tua kita atau hadiahi orang yang meninggal dunia. Walaupun orang yang meninggal dunia itu ada kita hadiahi orangnya tadi siapa Siti Aminah binti Syukur meninggal Tuhan kurang 85an umur itu akan malam Jumat itu bos banget sudah itu orang yang malam mati malam Jumat itu orang yang lapas sisa kubur fitnah kubur untuk lagi. Nah itu alhamdulillah nah ini kenapa nih hadis Nabi kita bawa rasulkan satu hadis yang bersabda la yaqtilal mayyiti asyaddu minal lailatul ula. Tidak datang daripada orang yang meninggal, umum nih berarti orang yang mati itu kayaknya nang lebih bersangatan udah kita susah payahnya
minal lailatul ula, pada waktu malam yang pertama. Nah, itu yang paling susah dikubur itu malam pertama. Itu. Lain yang kawin itu barang-barang dia barangnya. Orang kawin itu. Alhamdulillah. Berada nenek aja lah. Ulunnya berada nenek kayaknya. Ulun berada di itu suami ini nang beluk suami. Bujang tua sampai nambah anak satu dua punya. Jadi pada mana lah? Tapi anak tiga suami fisik. Anak empat, anak lima. Ini itu. Ini. Kembali lagi. Bulan ini hujan kecil atau padat. Ya alat padat atau ada hujan pada panas di umat mengganti umat dari mana mengganti enam di pada 25. Nah ini syarat sebelum ahad paling mana tuh ketujuh. Nah insyaallah. Lain mana keadaan lawan hawa mungkin lain. Karena itu lainnya kalau senyap, ya senyap. Tadi belum sampai ke subuh nggak kali bisa terus ada. Ya saja di negara ini sih nah ini lain atau kadar itu lain. Nah kembali tadi lah bacakan tadi menjadi tadi. Jadi kadang orang yang mati itu adalah yang bersangka susah pada malam yang pertama. Mungkin ada percaya saya. Malam pertama dikubur pada gampangan. Ada kawan patuh siapa yang patuh? Nah itu kan ya Allah. Menapa ujar Rasulullah? Farhamu mautakum, maka sesayangnya orang yang meninggal daripada kamu itu bersedekah dengan kita bersedekah. Sedekah. Ya niatakan bersedekah itu kita nih supaya apa niatakan menyedekah itu. Nah lalu orang pun nang tadi kita ada walaupun udah dimintai sebagian hadiah. Nah itu yang bagus tuh. Ada diminta sama dihadiahi orang itu. Nah, hadiah. Mana Pak hadiah tadi? Nah, paman lam yajid fal yusari rakaatain, maka menghadapnya ujar sangat banyak bersedekah, hendaklah dia sembahyang 2 rakaat sembahyang hadiah. Sembahyang hadiah itu boleh disambat hadiahnya boleh tidak nyaman ya. Usali rakataini bila ta'ala. Ya. Usali rakataini itu kan menang disambat. Usali sunatal hadiyati rakataini ta'ala. Disambat hadiahnya misalnya. Cuman yang paling utama adalah ayatnya yang dihadiskan Rasulullah nih. Ayatnya. Nah, ayatnya dibaca tiap-tiap rakaat sapratama Fatihah, yang kedua ayat kursi, yang ketiga al-haqqumut takasur, kemudian terus ujar takul huwalahad sebanyak 11 kali. Terus setiap rakaat. Nyaman hadiah juga hafal bacaan Fatihah apa, ayat kursi apa, al-haqqumut takasur apa, huwalahad apa juga. Sampai sekali. Nah, ini 11 keduanya itu lah. Nah, Mbak apa? Hanya kita hadiahkan untuk Assalamualaikum kita hadiahkan ya Allah. Bahasa kitanya ya Allah sampaikan pahala na ulun sembahyang ini kepada si anu bin si anu. Nah, itulah. Nah kita. Artinya tenang utama ini lah. Jadi amunnya nang kadaka ini kadagana padilahnya amun kita tuh biasa sama yang ada tadi Fatihah aja kagak sesorangan sampai di enggak. Fatihah kedua rakaatnya nih Fatihah warang kagak sesorangan sampai di dua. Cuma kadagana yang dihadiskan oleh Rasulullah ini. Kadagana. Ini ganda banget ini nih. Jadi tadi yang ayatnya tadi lah Fatihah tadi lah kok utama sudah tuh kewajiban hanya nang surahnya kursi sekali, al-haqqumut takasur sekali, qulhuwalahad 11 kali. Nah, maka ketika kita mendoakan tadi kepada sepulang bin sepulang kepada mama, abah tadi, sambat tadi,
Nah, maka Allah Subhanahu wa utus pada waktu itu pada dalam kubur itu 1000 orang malaikat. Sekali ini besok ya pulang, kami akan pulang. 1000 pulang malaikat masuk ke kubur itu. Jadi kubur itu lalu luas. Namun kita logika kita siapa kubur untuk samiter ada siapa? Ibaratnya panjang 2 meter, ada sampai bertiga yang sasak malaikat. Ya ini sekali mendengar itu 1000. Nah, jadi amannya kita kepada kawas orang menambayakan, ya untuk orang untuk menyembahkan. Nah, untuk sembahyang dia itu berpahala dua sih. Siapa anak ini nih? Untuk abah anak. Nah, ulun menyembahkan. Nah, untuk itu misalnya punya kawas orang gawi seorang, tak bisa bisa juga. Jadi itu teh ayatnya kalau Allah 11, nah rencana 10 orang perancang, ini 11 lah. Nah jadi Allah utus kenapa malaikat 1000 tadi membawakan malaikat itulah nur cahaya dan memberikan hadiah. Nah, hadiahi malaikat datang, suka banget ada diberi orang hadiah di dunia jadi hadiah orang, hadiah Allah. Nah, ini parsial nih harayaan beri orang ini. Baik itu orang kubur. Wa yu'anni saufi kabri ila ardila ayum bahafisur, dan malaikat tadi nang 1000 sekali nang 1000 masuk menjinaki mengawani sampai kepada ditiupnya sang sakala sampai hari kiamat. Terus hadiah pulang 1000 pulang tambah pulang nih 2000 sudah 2 kali sampai hari kiamat harus barataan karena hitungan banyaknya malaikat yang mengawani. Ini untungnya lah ya hadiah tuh hadiah. Nah, kemudian inilah keberkahannya yang kita menghadiahi ujar bari bahasanya tuh angsulannya. Tak kenal lagi angsulannya. Nah, ada tuh angsulannya yang mana yang kita bersedekah tuh angsulannya. Karena angsulannya ini dinamakan oleh Allah. Yang dinamakan oleh Allah hibah kiriman tutup. Nah, ujiannya bilangnya membaca 10.000, tak boleh 100.000, 10 kali lipatan. Kalau kita ada hibah tuh ada tuh. Matukan rahasia Allah mudah. Cuma bila kita bersedekah, ada sejarah orang yang penyedekah itu susah. Ada orang yang penyedekah itu orang itu susah, fakir ada. Malah tambah barakah. Cuma kita terkadang ada yakin. Nah, ada yakin. Kalau mencari apa? Duit. Nah, nanti halus. Alhamdulillah. Aku aja bersyukur aja ya Allah. Untung juga ya tuh, alhamdulillah aja tuh juga aku aja tuh maunya insyaallah bagus saja. Malah laki-laki sebenarnya kita nih latihan. Kemarin semua itu kan ada riaga, ada mujahadah marahnya. Kita ini ada semuaan latihan dan riaga. Kemarin tadi, nah jadi kemarin tadi angsolannya ujar kita orang yang menyembahyakan yang mahadiah itu sebenarnya pahalanya apa sini? Wa yu'tillahul musalli. Allah memberi kepada orang yang menyembahyakan orang sembahyang hadiah tadi biada di mata'at alaihi samsu sebilang-bilangan terbit matahari kebaikan diberikan kepada orang tadi. Wa yurfa'u wa yarfa'ullahu law arba'ina alfa darajat, dan Allah mengangkat kepada orang yang menyembahyakan itu 40.000 derajat sekali sembahyang di sisi Allah. 40.000 derajat. Wah, ada gampangan ini banyaknya tak. Pertama pulang alfa hajatin wa umratin, ditambah pulang diberikan oleh Allah 1000 bahagia, 1000 wa umrah. Lagi nanya ini deh. Secara akal kita ini luar ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sekali menyembahkan tuh senang menyembahkan ini dapat 1000 haji dan 1000 umrah. Nah, yang memberikan ke orang kan ya jangan sediakan hadiah aja. Itu tuh benar aja si anak nih memberikan untuk mama atau Marina misalnya kan. Seorang ada aura atau ya kalau kita nih
aurat harus beratakan ini siang aur malam aurat. Nah, ayo boleh. Cuma tambahan lagi pulang imbas seribu bahasa seribu apa? Wayo gonalahu alko Madinah dan dibangunkan baginya pulang seribu Madinah fil jannah di dalam surga. Nah, maka ada hendak juga ada tuh. Wayo pulang sawaba ala pasahidin dan Allah beri baginya orang-orang seribu pahala orang yang mati syahid. Sekali menyembahyangkan tadi, hadiah tadi, wa yuksa al-quhullatin dan dipakani seribu pakaian surga. Kurang nama hadiah tadi. Nah ini diantara jadi ambil barang itu adanya keberkahan yang kita menghadiahkan kepada orang. Nah, ini umum ini, apalagi nang nyata orang tuh makmur, orang tuh diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tambahan lagi sudah makmur kita dua. Mendoakan kepada orang yang diampuni oleh Allah, kita juga akan diampuni oleh Allah. Nah, mukminin mukminat tuh nah, itu rahasia menuntut kumpul itu para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, mukminin, apalagi disambet begini ya. Nah, mukminin mukminat tuh gini terkumpul, makanya tuh baiknya kita tuh mukminin mukminat. Astagfirullah li wal mu'minin wal mu'minat. Astagfirullah lil ahya wal amwat. Itu bagus benar ini itu. Sekali kita mengatakan seluruh alam dunia orang yang beriman kembali kepada kita. Nah, meminta astagfirullah li wali daya dengan muslimin wal muslimat ahya minhum wal amwat. Nah, itu juga bagus juga. Jadi dua ini itu keberkahannya yang kita ambil. Nah, kita mengambil barokahnya. Ini alhamdulillah. Barokah menjadi kerja Allah. Cuma ada yang tak salah paham juga, kata-kataan juga ada paham. Buruk datang saruan, buruk diberi orang barakat. Guru aja singgah aja, apa aja, mulai minta barakat yang dia. Ada tuh kayaknya aja jauh ini pakai temannya aja. Saking dia juga. Mantap kali. Hanyalah insyaallah anugerah Allah itu kalau kita melihat banyak yang berjalan menuju kita anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah ya Allah. Kembali kita lihat sedikit lagi. Diriwayatkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Bosnya Rasulullah SAW naik akan mimbar dan Nabi kita mengatakan amin. Naik lagi Nabi kita ke mimbar kepada tangga yang kedua mengatakan amin. Kemudian naik lagi Nabi Rasulullah sudah ke mimbar kepada tangga yang ketiga Nabi kita mengatakan amin lagi. Lalu Nabi kita duduk. Untung saya sampai barang sudah selesai apa nama kita nama bacaan khutbah. Lalu Mas bin Jabani bertakun lawan Rasulullah, ya Rasulullah, sampian naik ke atas minat pian amin 3 kali tadi napa hikmahnya? Ini napa supaya minta kabar ini nyaman menuruti juga. Naik sekali amin, naik sekali amin, naik sekali amin. Lalu ujar Rasulullah, pada ketika aku naik ke Mi'raj datang malaikat Jibril dan berkatalah, ujar malaikat Jibril, ya Muhammad, man adraka syahra Ramadan wa lam yasum fi ila akhirih wa lam yughfar lahu dakhalan nar abadallahu minha. Ujar malaikat, wahai Muhammad, mun orang tuh artinya bertamuan lawan bulan Ramadan dan dia pada puasa ila akhirih tunai pada puasanya. Ini puasa pada tunai puasa nih, tunai pada bos. Tunai pada puasa. Nah, ya ini macam-macam ya kalau kali. Ya orang ini pada ada ujur, lain ini pada ada ujur gagah orangnya. Ada puasa juga. Ini kalau penyakit mah kalau kok
mahir mahir berkata buyang lidah. Nah, lalu orang itu sudah diampuni Allah jangan kafir dan orang itu terakhir akan masuk neraka. Amin ya Rasulullah. Diaminakan oleh Nabi malaikat Jibril. Nah, yang kedua orang yang sudah memperdapati dua ibu bapaknya, atau salah satu daripada ibu bapaknya, makan ada lagi misal, dan dia tidak berbuat bakti kepada kedua orang tua atau salah satu yang tadi, pamata dia meninggal, dakhalan nar masuk neraka, ujian malaikat Jibril. Amin ya Rasulullah. Nah, itu. Ya memang tanda-tanda akhir zaman itu setelah min sya'ati sya'ah min syarti setengah daripada tanda-tanda kiamat. Min sya'ati sya'ah itu daripada tanda atau min alamati sya'ah ada juga tuh. Alamat hari kiamat itu adalah banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Itu tanda-tanda. Tandanya ujar kita akhir hari kiamat itu yang terbanyak anak ini adalah durhaka dan orang tua. Nah, ini kadang-kadang ada merasa ada. Ini juga pada durhaka itu kadang bisa juga, kadang takut bisa juga. Kadang-kadang sepilih aja juga. Bisa durhaka. Pilih benar. Kita ini mau dia adat biasa. Mun kita tuh sebenarnya menyuruh orang tua tuh sudah durhaka, ya. Menyuruh mama, menyuruh abah, atau kan yang disuruh kita itu durhaka itu udah. Tapi kita ini karena kadang terbiasa, lalu merasa biasa. Padahal tuh termasuk sudah dari kita durhaka. Nah itulah jaga kita tuh. Ngarang kita di ngarangnya kata orang awam lah. Ang guru-guru tuh begitu katanya ngari dua lah kalau guru bangnya tuh kebanyakan anak sidin rasanya kurang lebih 25 anak sidin guru bangnya tuh sidin itu kada bisa menyuruh anak kenapa yang khawatir ini nah bila anak tidak suruh kada mau durhaka si anak itu. Nah di sini kita terkadang kada merasa juga kada durhaka tadi. Bila kuitan menyuruh pada sifat mau anak ini durhaka. Nah itu nanti khawatirkan makanya yang durhaka itu kayaknya udah ada kesarabatnya dengan pada pas selaluan yang durhaka dengan ketulahan awalat juga orang Jawa itu. Nah ini lalu kali itulah ini bertambah laluan. Nah ini. Nah itu nang dihayat cuma kita ada bicara ini lah. Orang alim orang wali akan ada mau menyuruh lawan anak tuh karena tidak membahayakan kalau anak ini menjadi durhaka. Nah, dia mudahan kita ini malah kita orang awam ini mudahannya jokil lah. Dan pensiunan berdua tuh dapat hidayah ada beberapa terus berdoa terus tuh. Nah, kita ini itu kan dari dulu ini bedanya tuh dari kita kadang support saja. Nah itu anak-anak. Bila anak-anak support pengarahnya. Nah itu insya Allah lah mudahan. Ada ini kita kadang sepilih aja kita. Karena kita sudah kebiasaan adat kadang menyuruh orang tua. Nah masyarakat sudah hari sama ada perasaan. Harinya muruk kan. Nah biar ada muruk tuh. Yang berganaan dulu. Nah, jadi tadi dua sudah mungkin tadi tentang tadi orang yang durhaka tadi kepada orang tua maka diaminakan oleh Rasulullah orang tua jangan masuk neraka. Ya Allah, jangan cuma masuk surga, aja baunya jangan mencium kan. Sebaliknya kalau orang berbakti kepada orang tua dapat surga dunia dan akhirat. Ya Allah, surga dunia dan akhirat. Karena ketiga tadi. Yang ketiga apa? Nabi kita mengatakan amin. Nah lalu ujar Rasulullah, ujar wahai Muhammad, kalau disebut nama engkau dan orang tidak bersalawat kepada engkau, maka udah bukan dakhalan nar orang termasuk neraka.
udah malaikat Jibril. Nah, ada hendak bersalawat lawan Nabi. Nah, ini. Jadi ini antara apa? Nang Nabi kita aminakan hari ini malaikat Jibril datang tadi. Di antara keberkahan orang yang berbakti kepada orang tua. Nah, ini di antara zaman. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, keluarlah engkau menuju pantai. Engkau akan melihat ra'aitu ajaban, engkau akan satu keajaiban. Jadi Allah mewahyukan keluar Nabi Sulaiman. Zaman ujar kita, rakyatnya jin dan manusia berataan. Karena Allah Subhanahu wa taala terkenal secara menjahirkan kepada Nabi Sulaiman jin itu tunduk berataan. Kedua ini berbuat hendak mencelakakan menghujat dua ini. Nabi Sulaiman tunduk berataan jin lawan Nabi Sulaiman. Sampai ke tepi laut dilihat Nabi Sulaiman kanan kiri atas bawah muka belakang ada yang ajaib. Lalu Nabi Sulaiman menyuruh kepada jin Ifrit untuk menyelam ke dasar laut. Ifrit us fil bahri, menyelam engkau ke dalam laut. Menyelam Nabi Sulaiman, senadaan menyelam. Ibu, wahai Nabi Sulaiman, ada ulun melihat yang ajaib. Ujar Nabi Sulaiman, jadi Ifrit nasikong pulang. Ayo, nyelam juga. Dalam lagi, dalam kanal. Timbul. Pada dakwah Nabi Sulaiman lemah yang ajaib. Nah, Nabi Sulaiman sudah teringatlah seorang yang alim. Nah, ketika sudah terbukti orang alim ini mengangkat istana Siti Bilqis dengan agar kita hanya dengan sekejap mata sudah datang agar kita istana Siti Bilqis. Jin kata kawa, no secepat itu kawai ujar jadi ulun mengangkat itu cuma lambat sebelum datang Siti Bilqis datang bang dua harinya apa istana. Nah, jadi seorang alim ini dan Al-Quran qala alladzi indahu ilmun fil kitab ana ya'tihi qabla yartadda tarfu. Ulun wahai saudara yang mendatangkan istana sehingga sana ujian apa Siti Bilqis sebelum harinya berkikit mata. Itu kecepatannya tuh. Karena ada kawasan Allah hari ini ya Allah. Ada siapa pengarangnya Asif bin Barakhia itu. Nah, kemudian Asif, ayo coba ikan dua. Cari apa yang keajaiban. Seorang aulia Allah, seorang alim tersebut berjalannya lagi. Hari itu memang berdoa kepada Allah. Lalu Asif mendatangkan dari dasar laut kubah yang sangat indah. Kubah yang terbikin daripada mutiara, yakut, jabar itu luar biasa indahnya. Nah, diangkat daripada dasar laut datangkan oleh Asif bin Barakhia tadi. Sampai pada dasar laut diangkat. Ternyata kubah tadi keanihan lebih aneh lagi. Lawangnya 4 buting babukaan. Lawang 4 babukaan itu ada setitik-titik banyak yang masuk ke dalam kubah itu. Aneh lagi pulang. Maka di dalam laut ada masuk udara kita banyak ke dalam kubah itu. Nabi Sulaiman merasa melihat wajah keajaiban suatu yang ajaib, yang aneh, yang luar biasa itu. Masuk kayak pulang pada lebih aneh lagi. Ketika Nabi sedang masuk ke dalam kubah tadi, ternyata dalam kubah ada seorang pemuda yang mengerjakan sembahyang. Sembahyang seorang pemuda tadi dalam kubah. Assalamualaikum Nabi Sulaiman. Waalaikumsalam. Sendiri Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, apa ikan ini? Hanya sebabnya ikan ini berada dalam kubah. Nah, ujar seorang pemuda tadi,
ulun dulu di dunia berisi abah ulun itu adalah stroke, abah stroke, lumpuh. Berisi mamanya picak. Ini abah lumpuh, mama picak, seorang tadi semua tadi nang udara kita berbakti kepada orang tua, sedikit pun tidak pernah menyakiti hati baik kata-kata perbuatan kepada orang tua tadi. Nah, sehingga orang tua tadi tidak benar. Kita kadang kita bayangkan maimun nang lumpuh itu. Sebenarnya kita makan nih anak mandi buang air besar kecil masya ini bisa sesuai. Jadi memang terjadinya orang-orang ini aja di nang bakti ini orang tua. Nang ada orang tak bakti juga. Jadi orang tua lumpuh, mama picak. Jadi Nabi Sulaiman berapa tahun kan berbakti orang tua? Ujar si anak tadi ulun berbakti orang tua tadi dengan keilmuan keridaan dengan hati yang lapang senang ialah 70 tahun. Pada orang dia setahun mungkin merasakan keduanya ini 70 tahun berhadang. Nah lalu wajar si orang tadi pemuda tadi ulun ketika sudah mama abah tadi hendak meninggal dunia, lalu abah tuh berdoa lawan Allah, ya Allah, Allahumma atil umrahu fi ta'atik, ya Allah panjangkan umurnya dan beribadah kepada Engkau, panjangkan umur untuk beribadah kepada Engkau, dikabulkan oleh Allah. Oh, ini anak pasien tuh lakas kabul. Tidak pasien tuh lakas kabul pada nam ayat kepada pasien. Nang mama pulang, anak meninggal pulang. Ujar si anak pulang, ya Allah istiqdam ilaik yang berhadapan kepada Engkau. Nang la sabila syaitan, mungkin ajaran syaitan untuk sampai membudak kepada anak ulun ini. Dua itu ada jin iblis kada awak. Jin ini kada awak mencari jin. Karena nang doa mama tadi ada jalan untuk syaitan untuk sampai kepada si anak ini. Nah, jadi ujaran Nabi Sallallahu apabila kan ikan mulai dikubah tadi itu ulun mulai dikubah zaman Nabi Ibrahim. Sudah zaman Ibrahim. Nah, Nabi Sulaiman ribuan tahun Nabi sudah kurangnya anum masih rambut pirang masih rambut pirang pakaian udara kita taruhnya apa bersih awak masih gagah benar karena anum pemuda masih pada ribuan tahun Nabi sudah mendirnya itu 2400 tahun. Berapa tahunan sudah dilakukan. Nah, jadi ujaran Nabi sana aman ikan makan kayak apa barang jual makan situ setiap hari kalau nak makan datang burung matahari ketika ulun makan semua rasa yang di dunia ulun rasakan rasanya itu. Nah, dan ketika ulun makan ulun kada sin laparan kada haus dan ulun kada letih kada lesuk dan ulun pun sampai pada mengantuk lagi dalam kubah itu pada berguringan tahan. Nah inilah surga sudah surga dunia tahan pada guring. Nah masya Allah. Jadi ujian Nabi Sulaiman ini ikan namun pada caranya ikan ini sudah aku tahu ini sudah keberkahan orang yang berbakti kepada orang mendapatkan anugerah di dunia dan di akhirat lebih lagi. Jangan misalnya kayaknya ikan menunjuk anak mereka menjadi bagaimana di istana aku atau ikan hanya kembali kan? Nyata ujar sedon tadi apa mereka Tuhan Nabi Sulaiman kembalikanlah uangnya ke dalam kubah pada secara laut ya. Nah lalu ujar wahai sip ya kembalikanlah pemuda ini juga pada secara laut lagi. Nah lalu dikembalikan pulang pada secara laut.
Jadi mungkin sampai sekarang masih ada pemuda itu di dalam laut. Ini di antara harinya karamah dan ajar kita memuliakan kepada orang tua, berbakti kepada orang tua tadi. Nah, jadi dapat keberkahan kemuliaan dunia dan akhiratnya. Memang itulah kunciannya. Kalau kita hendak bahagia sukses dunia dan akhirat, berbaktilah kita kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita keretaan. Semoga kita mendapat iman keretaan dan kita bisa dalam beberapa menunaikan ibadah puasa, terima kita puasa kita ibadah kita yang lainnya. Kita senantiasa mendapat iman husnul khotimah keretaan. Wal afaminkum, maaf kalau berbeda dan keberatan. Aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.